Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis para pendaki gunung yang pada umumnya dialami secara nyata dan misterius. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan kita akan merinding bersama. Tetaplah di sini bersamaku. Di episode kali ini, Cerita Senja akan menceritakan cerita mistis teror Gunung Dempo oleh Aras Anggoro. Dan cerita ini adalah part pertama. Tanpa basa-basi, mari kita dengarkan ceritanya. Teror di Gunung Dempo. Walau tenaga surya nyaris habis, tapi aku bersyukur karena sudah berhasil mencapai puncak Dempo dan puncak Merapi berturut-turut. Sekarang yang kami perlukan tinggal menuju pelataran, masuk tenda, dan istirahat. Kami berenam, 5 laki-laki, Amran, Idan, Anes, Ale, aku, dan 1 orang perempuan, Yuni. Kami semua masih sekolah, hanya Bang Amran dan Bang Idam yang sudah lulus. Dalam pendakian Dempo ini, Bang Idam bertindak sebagai pemimpin rombongan karena selain lebih tua, dia juga pernah kesini sebelumnya. Begitupun Bang Amran dan Yuni. Sementara buat yang lainnya termasuk aku, ini adalah pendakian perdana kami. Ada kehilapan konyol, namun akibat yang ditimbulkan tak pernah terbayangkan oleh kami. Tanpa sengaja, Bang Idan membawa kartu remi bergambar porno di carrier-nya. Bang Idan menemukan kartu itu di kantong celananya ketika baru saja berganti pakaian setelah kami baru sampai di pelataran. Gituan, kenapa dibawa Dan? Kau ini ngajarin gak bener aja, kata Bang Amran ketika melihat tumpukan kartu itu. Tak sengaja aku jawab Bang Idam malu-malu. Lalu menambahkan sambil cengar-cengir. Habis kemarin malam kami mainkan, kok malah ikut terbawa packing. Hati-hatilah Dan, karena ini masih sekolah. Apalagi ada perempuan, sambung Bang Amran. Bang Idam cuma garuk-garuk kepala sambil senyum malu-malu. Tapi insiden itu segera kami lupakan. Malah kami justru bersyukur. Kartu-kartu remi bergambar porno itu segera kami mainkan walau terpaksa sambil menahan air liur melihat gambar-gambar surnya. Menjelang maghrib aku mendekati Anes dan Yuni yang sedang memasak nasi di luar tenda. Mengabarkan kalau kami hendak sholat maghrib berjamaah dulu. Aku sholat maghrib dulu ya Nes, Yun, kataku. Anes menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Iya Pin, aku di sini nemenin Yuni. Dia heads ternyata." "Tadi enggak," balasku. "Baru banget dapatnya." Kali ini Yuni yang menjawab tanpa menoleh ke arahku. Akhirnya kami berempat sholat maghrib berjamaah, sedangkan Yuni dan Anes berbeda keyakinan. Selesai sholat bersama, nasi pun matang. Tapi baru saja kami bersiap untuk makan, tiba-tiba gerimis disertai angin kencang yang disusul oleh badai menerjang. Kami semua langsung buru-buru masuk tenda. Rasa lapar sudah tak terpikirkan lagi. Hujan besar dan angin kencang seakan berniat ingin merubuhkan tenda kami. Frame tenda terdengar bergemeretak menahan tekanan badai. Kain tenda yang lepas dari pasaknya berkibar-kibar menghasilkan suara yang menciutkan nyali. Aku melihat satu persatu wajah pucat pasi teman-temanku. Ini adalah pengalaman pertama kami dihantam badai dahsyat di atas gunung. Nyaliku turun hingga titik terendah, apalagi tidak ada orang lain di gunung ini selain kami. Yang paling kutakutkan adalah
jika tenda kami ini diterjangkan oleh badai, karena aku rasa semakin lama tiupan angin malah semakin kencang. Aku lalu berinisiatif keluar untuk mengecek dan mengencangkan pasak-pasak tenda. Bang Amran ikut keluar bersamaku. Masing-masing kami memegang sebuah senter karena gelap sudah mulai turun. Baru saja menyembulkan kepalaku keluar tenda, hujan dan angin langsung menampar wajahku. Aku kelagapan mencoba bernafas. Angin yang terlalu kencang membuatku sulit untuk menghirup udara. Tapi selain badai angin, ada suara lain yang menarik perhatianku dan Bang Amran. Suara itu hilang timbul di antara desingan suara angin badai. Namun yang jelas intensitasnya semakin meningkat. Suara itu bagaikan berasal dari dalam tanah. Rasanya aku juga bisa merasakan getaran di bawah kakiku. Lalu mataku melihat sesuatu yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Bang Amran juga tampak membelalak seakan tak mempercayai penglihatannya. Sekian detik kaki kami berdua seakan tertancap ke tanah tak mampu digerakkan. Lalu saat kesadaranku pulih, sekuat tenaga aku berteriak pada teman-teman di dalam tenda. "Air bah, kabur, kabur, lari!" Aku berteriak-teriak dengan panik. Mendengar teriakanku, teman-temanku langsung berhamburan keluar tenda dan dengan mata kepala sendiri melihat pemandangan paling mencekam yang pernah kami alami. Dengan ngeri kami melihat dari atas puncak Merapi, air bah turun bergulung-gulung ke arah kami. Tanpa berpikir lagi, kami langsung lari tunggang-langgang ke arah yang lebih tinggi. Waktu seakan bergerak lambat bagi kami. Sementara di belakang suara air bah terdengar semakin mendekat dengan cepat. Yuni berlari sambil terjatuh-jatuh karena panik. Kami tiba di tempat yang aman tepat waktu dengan mata kepala sendiri. Kami menyaksikan air bah menerjang tenda kami, mengoyaknya dan hilang terbawa aliran banjir. Kulihat Yuni terjatuh lalu menangis. Teman-teman yang lain juga terlihat shock. Aku memandangi kedua tanganku yang gemetar hebat. Kami hampir saja mati barusan. Aku tak menyangka air di kawah puncak Merapi bisa naik dan menimbulkan air bah. Terlambat sedikit saja kami akan ikut terseret seperti nasib tenda kami. Untunglah tidak ada orang lain selain kami di pelataran. Malam semakin gelap, badai sudah menghilang, dan kekuatan badai pun sudah tidak ada lagi. Tapi hujan rintik masih belum berhenti. Kami berkumpul berdesak-desakan, bingung harus berbuat apa. Tenda dan seluruh peralatan kami sudah hilang tak berbekas. Yang tersisa hanya senter yang aku dan Bang Amran pegang. Dan malam semakin pekat, tak dapat lagi kami bedakan mana tanah dan mana langit. Puncak Merapi hanya terlihat sekilas seketika petir menyambar, setelahnya kembali hanya kegelapan. Bang Idam akhirnya mengambil keputusan untuk turun. Semakin lama kami diam di tempat tanpa tenda akan semakin berbahaya. Apalagi kami masih harus melewati puncak Dempo untuk turun. Belum lagi suhu dingin ditambah hujan rintik, hipotermia bisa menerkam kami kapan saja. Kami berjalan pelan, jalanan berbatu ke arah puncak Dempo menjadi licin akibat hujan. Kami harus berhati-hati. Bang Amran berjalan di depan kami, mengarahkan senternya, memperhatikan jalur yang kian menanjak. Di belakangnya mengekor adalah aku, Yuni, Ale, dan Anes. Senter satu lagi kuarahkan pada Bang Idam yang berjalan paling belakang. Aku sedang konsentrasi pada nafasku.
ketika tiba-tiba petir menyambar pucuk pohon cantingi di belakang kami. Jantungku hampir copot karena kaget. Sebuah titik api terlihat di bekas sambaran petir tadi sebelum akhirnya hilang tersiram hujan. Kami semua saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Belum juga hilang rasa kaget kami, sebuah petir yang lain menyambar pohon cantingi yang lebih dekat. Lalu petir yang lain menyambar sebuah batu besar yang jaraknya lebih dekat lagi. Batu itu langsung terbelah dan terbakar api. Jantungku berderap kencang, firasatku mengatakan ada sesuatu yang salah. Instingku berteriak-teriak agar aku cepat lari dari situ. Petir-petir ini seperti mengejar kami. Dan tanpa komando lagi, kami semua berlarian dengan panik semampu yang kami bisa. Petir-petir terus menyambar di belakang kami, semakin mendekat. Tiap kali suaranya menggelagar, jantungku seakan berhenti berdetak. Dalam kepanikan itu, sesekali ku dengar isak tangis Yuni yang ketakutan. Lalu sebuah tiang cahaya putih raksasa menghujam beberapa meter di depan kami. Aku pasrah. Petir sedekat ini, aku tak mungkin selamat. Tapi itu bukan petir. Di depan kami hanya beberapa meter jauhnya adalah seorang perempuan cantik bergaun putih. Matanya menatap kami penuh kebencian. Mimik wajahnya terlihat sangat marah. Seluruh tubuhku gemetar, tapi aku tak mampu bergerak walau hanya untuk menunduk. Yang kami bisa lakukan hanya terpaku menatap senyum sinisnya. Kedua tangannya terlihat sedang memainkan sesuatu, dan jantungku berdesir. Menyadari yang ada di tangannya adalah kartu remi bergambar porno milik Bang Idam. Seiring senyumnya yang menghilang, tangannya terangkat pelan dan terlihat mengancam. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah Yuni. Lalu sebuah suara terdengar lembut tapi mengerikan. "Kamu punya saya." Sebuah petir menyambar lagi. Seketika perempuan bergaun putih itu hilang tak berbekas, diiringi suara cekikikan yang menggema di atas pohon-pohon cantigi puncak Dempo. Aku ketakutan setengah mati, kakiku mendadak lemas dan mataku mulai panas. Yuni lebih parah, kulihat tubuhnya gemetar tak terkendali. Bang Idam yang paling duluan menguasai diri segera mengamit tanganku dan Yuni untuk meminta kami segera bergerak. "Ayo gerak, ini udah gak beres, penghuni sini marah sama kita," kata Bang Idam. Setengah berlari kami bergerak menuruni jalur setapak puncak Dempo. Tapi segera kami mulai melambat lagi, walau hati ingin secepatnya meninggalkan tempat itu. Tapi keadaan tidak mendukung. Keadaan malam yang gelap gulita ditambah jalur berbatu dan licin karena basah dan sumber cahaya yang hanya ada di depan dan belakang malah membuat kami lebih lambat dari sebelumnya. Tiap kali ku dengar gema suara cekikikan di balik kegelapan rimbunan pohon cantigi. Kakiku secara refleks ingin segera kabur, tapi berpisah dari rombongan bukanlah pilihan. Dari sudut mata bisa kulihat kelebatan-kelebatan sosok putih, dan aku sungguh tak ingin memastikan sosok itu sebenarnya. Gerimis sudah berhenti dan bulan mengintip sedikit di balik awan, tapi hembusan angin masih tajam silet. Aku sudah tak mampu membedakan apakah menggigil karena ketakutan atau kedinginan. Teman-teman yang lain keadaannya hampir sama denganku. Yuni, Ale, dan Anes. Kami masih mampu bergerak karena kami merasa dijaga oleh Bang Idam di depan, Bang Amran di belakang. Berkali-kali mereka selalu mengingatkan untuk bergerak dan terus berdoa. Kudengar suara Anes di belakangku, bertanya pada Bang Amran, "Bang, tadi itu siapa, Bang?" Walau suaranya pelan, tapi masih cukup terdengar olehku. Bang Amran tidak langsung menjawab. Ada jeda sebentar sebelum akhirnya dijawab dengan suara yang terdengar ragu. "Putri Dempo."
Oke, untuk part satunya sampai sini dulu ya. Besok kita akan lanjut di part 2, karena kalau dilanjut di part 2 kayaknya bakal kepanjangan. Terima kasih untuk yang udah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih yang udah menyimak cerita ini sampai selesai ya, maksud saya. Dan terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Jika teman-teman suka sama video ini, bantu share-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya di part 2 ya. Teror Gunung Dempo di part 2. Oke? Sampai jumpa.